Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syarat yang keempat. Apa yang keempat? As-sidq. As-sidq artinya kejujuran. Iya. As-sidq artinya kejujuran. Jujur itu kalau dia terkait dengan lisan disebut jujur. Kalau terkait dengan anggota badan itu disebut kesungguhan. Kalau terkait dengan hati itu disebut ketulusan. Disebut ketulusan. Dan semuanya masuk di dalam makna as-sidq. Karena as-sidq itu bukan terkait dengan lisan saya. Bukan terkait dengan apa? Lisan saya. Iya. Baik. Dan di sini kejujuran al-munafi lil kadhib, bertentangan dengan kedustaan. Ya. Bertentangan dengan kedustaan. Karena itu seorang yang berucap la ilaha illallah, dia jujur, maka dia bersih dari kemunafikan. Sebab orang munafik saja yang berdusta. Lisannya berucap la ilaha illallah, tapi hatinya memendam dari apa? Dari kekafiran. Iya. Baik. Dalil tentang as-sidq ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kemudian Allah sungguh mengetahui siapa yang jujur, siapa yang sidik di antara mereka, dan mengetahui siapa yang dusta. Iya. Dan juga di antara dalilnya adalah hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, ya, di dalam As-Sahihain. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Mu'adz bin Jabal meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya, kecuali Allah haramkan dia dari api neraka. Diharamkan dari api neraka. Baik. Kemudian syarat yang ke-5. Syarat yang kelima al-mahabbah, ya, kecintaan. Al-mahabbah al-munafi lil bughd wal kuruh, ya, rasa cinta yang bertentangan dengan kebencian, ketidaksukaan. Ya, dia cinta terhadap kalimat ini, cinta terhadap kandungannya, cinta terhadap siapa yang mengucapkannya, cinta terhadap siapa yang membelanya. Ya. Dan dalil tentang mahabbah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi, ayat di surah Al-Baqarah, ya, ayat 226. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Iya. Ini tentang kaum musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian diterangkan bagaimana orang yang beriman itu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu kecintaannya yang paling besar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kecintaannya yang terbesar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula hadits Anas bin Malik
riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada padanya, maka dia akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan lezatnya iman. Akan mendapatkan nikmatnya iman. Iya. Akan mendapatkan nikmatnya iman. Apa itu? 3 hal tersebut. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, siapa yang Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai melebihi keduanya. Yang kedua, wa yuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seorang, cintanya itu tiada lain kecuali hanya karena Allah. Dan yang ketiga, ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukdafa fin nar. Dia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, maka 3, siapa yang ada padanya 3 hal ini, dia akan mendapatkan manisnya iman. Dan salah satunya kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya adalah apa? Adalah yang paling besar. Iya, adalah yang paling besar. Karena itu dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, saya memohon kepadamu kecintaan kepadamu dan kecintaan siapa yang mencintaimu dan kecintaan amalan yang mendekatkan kepada cintamu. Iya. Baik. Jadi al-mahabbah, dia cinta kalimat ini. Dia cinta akan kandungannya. Dia cinta terhadap orang-orang yang mengucapkannya. Kemudian syarat yang ketujuh. Syarat yang keenam. Syarat yang keenam adalah al-inqiyad. Terikat. Ya, al-munafi lit-tark. Ya, keterikatan yang meniadakan peninggalan. Ya. Atau kebebasan. Jadi di sini harus dipahami bahwa orang yang berucap la ilaha illallah itu dia sadar dirinya bahwa di dunia ini tidak ada yang bebas. Di dunia ini semuanya terikat. Kalau dia tidak terikat dengan la ilaha illallah, tidak terikat kepada Allah, maka pasti dia terikat oleh syaitan atau terikat oleh dirinya sendiri. Tidak ada yang mengatakan bahwa dirinya merdeka, bebas. Iya. Dunia ini adalah penghambaan, perbudakan. Penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini yang keberapa? Yang keenam. Iya. Yang keenam. Dalilnya dia terikat adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, berserah diri, ini menunjukkan keterikatannya penuh. Dia serahkan, wa huwa muhsin, dan dia adalah seorang yang baik, berbuat baik, maka faqad istamsaka, dia telah berpegang teguh bil urwatil wuthqa, dengan urwa yang kuat, tali yang kuat. Tali yang kuat tadi apa? Kalimat la ilaha illallah. Baik. Dan juga diantara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Berinabalah kalian kepada Rabb kalian, kembalilah kepada Rabb kalian, dan hendaknya kalian berserah diri kepadanya. Hendaknya kalian berserah diri kepadanya. Baik. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ini banyak ya. Di antaranya juga ayat yang populer di surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu
taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau ya Nabi Muhammad sebagai hakim pada perkara-perkara yang mereka berselisih padanya. Kemudian mereka tidak menemukan di dalam diri mereka ada rasa berat terhadap apa yang kau putuskan. Bahkan mereka itu menerima dengan segala bentuk penerimaan. Iya, segala bentuk penerimaan. Baik, maka di sini jelas ya terkait dengan ayat ini. 3 ayat kita sebutkan terkait dengan syarat yang ke-6, al-inqiyad, terikat. Terikat dengan kandungannya, dengan konsekuensinya. Itu yang selalu dia pegang, mewarnai kehidupannya. Tidak pernah dia berpikir meninggalkannya. Ya. Apakah dia tinggalkan karena mengharap dunia? Dia tinggalkan karena mengikuti kemauan manusia. Tapi dia terikat dengan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.